Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik dengan saya sendiri di dalam Saputra, Gatia Ayu Sarawan, Ilma Iza Dama Cakti, dan Safrina Yasmin. Secara umum, teori ini adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan suatu makna dari apa yang kita pelajari. Teori ini lebih menekankan pada proses daripada hasil. Sebab pada proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, maka hasilnya juga akan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Vygotsky yang menerangkan bahwa pengertian perkembangan intelektual dapat dilihat dari konteks historistik, budaya, serta pengalaman dari anak itu sendiri. Untuk pemerahan pemahaman, menurutnya individu harus mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah ia miliki. Ahli selanjutnya yaitu Piaget. Menurutnya pengetahuan tidak bersifat statis namun bersifat revolutif. Ia menegaskan bahwa proses untuk mengetahui teori ini harus menggunakan pengetahuan yang dibangun dari realita. Saya, Gati Hayu Sarawan, akan melanjutkan dan menyampaikan pengertian teori konstruktivisme menurut beberapa ahli, yaitu John Dewey, yang memiliki pandangan dalam demokrasi dan pendidikan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Dan selanjutnya, menurut Jerome Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Selanjutnya, mengenai konsep umum teori ini. Pada teori ini, peserta didik aktif mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada dan secara mandiri. Yang kedua, peserta didik membina pengetahuan melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Peserta didik membina pengetahuan dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Yang keempat, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Dan yang terakhir, bahan pengajaran yang disediakan perlu memiliki kaitan dengan pengalaman peserta didik untuk menarik minatnya. Baik, di sini saya Ilma Iza Dama Cakti akan melanjutkan materi tentang teori konstruktivistik. Saya akan menjelaskan 3 materi selanjutnya. Yang pertama, ada prinsip-prinsip dari teori konstruktivistik, yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara mandiri. Pengetahuan tidak dapat ditransfer dari pendidik ke peserta didik, kecuali dengan adanya keaktifan peserta didik itu sendiri untuk memahami dan menalar. Peserta didik harus aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus agar pikiran mereka terus berkembang dengan baik. Pendidik hanya memiliki peran sebagai pembimbing agar proses konstruksi berjalan dengan baik dan lancar. Struktur pembelajaran seputar konsep dan pertanyaan lebih diutamakan, memperoleh dan memperhatikan pendapat atau pikiran peserta didik, serta yang terakhir menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan peserta didik. Untuk materi kedua, terdapat beberapa ciri-ciri teori konstruktivistik. Yang pertama, teori ini mengutamakan terbangunnya pemahaman peserta didik sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan juga pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, teori ini memiliki landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu di mana pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit lalu hasilnya akan diperluas melalui konteks yang terbatas. Poin ketiga menekankan pada proses belajar bukan hasil. Maksudnya adalah teori ini mengutamakan bagaimana proses belajar itu berjalan, lalu untuk hasilnya sendiri akan mengikuti. Selanjutnya, teori konstruktivistik ini mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada kegiatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, teori konstruktivistik menekankan menjadi peserta didik yang kritis serta pendidik yang kreatif. Lalu, untuk materi ketiga,
terdapat apa saja tujuan dari pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivistik. Yang pertama, peserta didik akan termotivasi bahwa belajar merupakan kewajiban dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, peserta didik akan lebih mampu dan peka terkait masalah yang ada di sekitar, baik mengetahui dan dapat mencari serta menemukan solusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan pertanyaan atas persoalan yang ada, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keempat, peserta didik lebih terbantu dalam meningkatkan pemahaman dan pengertian tentang sebuah konsep secara detail. Yang kelima, peserta didik berkembang dan mampu untuk menjadi seorang pemikir yang mandiri. Dan yang keenam atau yang terakhir, teori ini menekankan pada proses bagaimana peserta didik belajar, sebagaimana saya jelaskan pada ciri-ciri teori ini sebelumnya. Kelebihan teori konstruktivistik. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasanya sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorongnya memberi penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, pembelajaran ini memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berpikir tentang pengalamannya yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba gagasan baru agar terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru. Pembelajaran ini memberi peluang para peserta didik untuk membina sendiri kefahaman mereka tentang sesuatu dan menjadikan mereka lebih yakin serta percaya diri. Setelah itu, kelemahan teori konstruktivistik. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, setiap peserta didik memerlukan penanganan yang berbeda-beda dalam mencapai pemahamannya. Dan yang terakhir, situasi dan kondisi serta sarana dan prasarana setiap lembaga tidak sama. Karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu mengembangkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa teori belajar konstruktivisme adalah menghubungkan antara pengetahuan pengalaman belajar dari setiap aspek pengalaman yang diperoleh dari berbagai macam bentuk kegiatan belajar mengajar setiap individu. Perubahan perkembangan dalam pengalaman pembelajaran yang membentuk pengetahuan melalui pengalaman belajar yang diperoleh dan yang membangun kemampuan kognitif secara dinamis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.